Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mardi dengan NPM 2022010132. Dan saya Ferdi Ardian dengan NPM 2022011240. Kami dari kelas manajemen F. Di sini kami akan mempresentasikan hasil resume kami untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro, yaitu tentang uang. Berbicara tentang uang, rupanya sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Karena semua manusia yang hidup di muka bumi ini pasti membutuhkan apa yang namanya uang. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan uang? Nah, untuk itu, saya dan teman saya di sini akan sedikit memaparkan materi tentang uang. Adapun pemaparannya yaitu tentang pengertian uang, jenis-jenis uang, fungsi uang, dan teori nilai uang. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang pengertian uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah suatu alat yang tersedia dan secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang. Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menakar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis uang. Di sini jenis uang terbagi menjadi dua. Yang pertama jenis berdasarkan bahan dan yang kedua jenis berdasarkan nilai. Dalam jenis berdasarkan bahan terdapat dua macam. Yang pertama uang logam, bahan pembuatannya yaitu aluminium, kupronikel, bros, emas, perak atau perunggu. Uang logam memiliki tiga macam nilai. Yang pertama nilai intrinsik, yang kedua nilai nominal, dan yang ketiga nilai tukar atau real. Kemudian yang kedua, uang kertas dibuat dengan bahan berkualitas tinggi yang tidak mudah luntur dan dibuat dari bahan kertas. Kemudian jenis yang kedua berdasarkan nilai. Yang pertama, bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Biasanya terdapat pada uang logam mulia yang terbuat dari bahan emas atau perak. Kemudian, yang kedua bernilai tidak penuh. Uang jenis ini nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominalnya. Contohnya uang kertas. Pada uang kertas yang diutamakan adalah kepercayaan dari pengguna uang atau masyarakat kepada bank pembuat uang. Secara umum, jenis-jenis uang dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan oleh bank. Sedangkan uang giral adalah alat pembayaran yang sah berupa surat-surat berharga. Selanjutnya ada fungsi-fungsi uang. Fungsi uang ada fungsi uang asli dan fungsi uang turunan. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang ada fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli 1 sebagai alat tukar, 2 sebagai satuan hitung, 3 sebagai penyimpan nilai. Fungsi turunan 1 alat pembayaran, 2 alat penimbun kekayaan, 3 alat penduduk harga, 4 alat pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir ada teori nilai uang. Teori nilai uang dibedakan menjadi dua. Satu ada teori uang statis dan kedua ada teori uang dinamis. Disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk teori uang statis adalah teori nominalisme, teori negara, teori metalisme atau intrinsik, teori konvensi atau perjanjian. Yang kedua ada teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis diantaranya teori persediaan kas dan teori ongkos produksi. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.